Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan sosialisasi atau penyuluhan terkait dengan jenis dan metode dari alat kontrasepsi atau yang biasa dikenal dengan KB kepada kedua ibu yang ada di Desa Bendige. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya di sini sebelum kita mulai sosialisasi terkait dengan jenis dan metode KB, sebelumnya saya ingin bertanya, ini dengan Ibu siapa? Ibu Eni. Ibu dengan Ibu siapa? Misnah. Nah, Ibu Eni dan Ibu Misnah. Sebelumnya saya ingin bertanya nih, sebelumnya Sida ini sudah tahu belum tentang KB itu? Belum. Ini belum dia. Sebelumnya pernah menggunakan KB enggak? Kalau menggunakan pernah. Menggunakan pernah. Nah, itu tahun berapa Ibu? Kalau Ibu Misnah tahun berapa menggunakan pertama kali menggunakan? Tahun 2010. Tahun 2010. Kalau Ibu Ai? 2014. Itu jenis KB yang digunakan KB apa Ibu? 3 bulan sekali. KB 3 bulan sekali. Ibu Ai juga? Iya, Ya, sama. sama. Sebelumnya tahu nggak kalau dia ternyata jenis KB itu banyak? Yang tidak tahu itu KB apa aja? Kalau boleh tahu? Pil sebulan sekali, 3 bulan sekali. Itu aja. Itu saja ya. Nah, jadi sebenarnya tuh Ibu KB itu tuh banyak. Nah, di sini nanti saya akan kita sharing kalau ada itu jenisnya tuh KB hormonal sama KB non hormonal. Nah, KB hormonal itu dia bekerja sama yaitu sama dengan hormon. Jadi ada hormon estrogen sama progesteron yang biasanya hormon itu digunakan bekerja saat kita haid gitu. Nah, untuk hormon itu ternyata itu ada 3 jenis Ibu. Ada jenis yang pil, suntik, sama yang ya implan. Nah, bedanya apa? Kalau pil itu kan kita harus ingat nih kapan kita harus minum, jadi itu masuk ke kemudian. Tapi dampak keuntungannya tuh tingkat kesuburannya tuh cepat kembali gitu. Kalau seandainya kita telat minum atau kita tidak minum lagi, kita tingkat kesuburannya cepat kembali. Jadi untuk resiko memiliki anak kembali itu lebih besar gitu. Tapi kalau rutin nggak diminum, dia tingkat efektifnya tuh sekitar 92 sampai 99%. Ada di sini Ibu. Nah, ini juga cocok untuk pasangan usia subur yang baru menikah Ibu, dan dalam menunda kehamilan seperti itu. Terus selanjutnya itu kan ada kerugiannya juga ternyata dari pil. Nah, kerugiannya itu bisa dilihat di brosurnya. Itu kan bisa menjadi pendarahan juga, itu muncul bercak-bercak darah seperti menstruasi Ibu biasanya kalau menggunakan. Terus biasanya juga berat badannya naik kayak gitu. Terus tapi ada sisi positifnya juga, bisa menekan angka kanker ternyata dari penggunaan pil ini. Namun kontraindikasinya tuh yang harus dipertimbangkan itu pada kondisi-kondisi tertentu. Kalau seandainya ibu yang sedang menyusui gitu, nah itu pil itu kurang dianjurkan seperti itu. Terus ada pendarahan pada vagina. Terus kalau punya penyakit jantung, terus darah tinggi, itu juga kurang dianjurkan. Tapi ada pil itu jenisnya yang mini, itu baru boleh dianjurkan gitu, yang ukurannya kecil. Jadi tingkat kandungan hormonnya itu nanti lebih sedikit, itu baru bisa, karena hormon itu berpengaruh pada produksi ASI gitu. Kenapa yang hormon ini kurang dianjurkan pada ibu yang menyusui, kecuali seandainya menyusuinya itu lebih dari usia 6 minggu gitu. Jadi 1 bulan 2 minggu gitu. Nah, itu baru boleh diberikan. Tapi kalau baru selesai melahirkan langsung menggunakan
KB yang sejenis hormon itu kurang dianjurkan gitu. Terus selanjutnya tuh kan ada KB yang jenisnya suntik di ibu, biasanya disuntik di bokong gitu. Nah itu tingkat efektifnya juga tinggi 99%. Keuntungannya apa? Keuntungannya kan kita nggak perlu mengingat lagi bu kapan minum kan, karena tinggal disuntik 1 kali aja gitu. Terus kontraindikasi dan keuntungannya juga hampir sama kayak pil gitu. Terus dia juga tidak terbatas usia. Tapi satu lagi efek sampingnya kalau suntik tuh biasanya menstruasinya bisa 3 bulan sekali, jadi nggak penting deh bu. Terus kalau implan nih bu, implan itu pernah lihat nggak sebelumnya? Nggak pernah nyoba juga ya. Nah jadi implan itu biasanya untuk yang pengen program jangka panjang, jangka panjangnya itu misal 3 tahun atau 5 tahun ingin punya anak, itu biasanya pakai implan. Dan kalau dilihat di gambar, implan itu dia kayak batang korek, jadi kayak korek kayu yang ditanam di lengan atas gitu. Nah kerugiannya kita harus mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan yang benar-benar sudah terbiasa memasang implan gitu. Terus keuntungannya juga banyak, dia tidak mempengaruhi produksi ASI gitu. Jadi produksi ASINya tidak terlalu ditekan gitu. Terus masa jangka penggunaannya juga panjang gitu. Cuman di sini ada efek samping. Terus perubahan berat badan juga sering terjadi gitu. Kalau untuk kontraindikasinya dipertimbangkan pada orang-orang yang penyakit jantung juga, terus kancing manis, darah tinggi, sama yang kanker itu tidak diperkenankan. Selanjutnya tadi kan ada 3 jenis yang hormon, sekarang kita lihat yang non hormon. Nah ternyata non hormon itu juga ada 3 jenis juga. Biasanya IUD, pernah dengar nggak bu? Yang spiral biasanya nih. Nah spiral, kalau kita kenalnya kan spiral. Nah, itu bahasa lainnya juga ada IUD atau AKDR gitu. Nah dia juga efektivitasnya 99%. Cuman bentuknya itu pernah lihat nggak ibu bentuk dari IUD? Nggak pernah spiral. Jadi dia bentuknya tuh seperti huruf T. Nah orang juga ada nyebutnya koper T seperti ini. Nah ini terbuat dari plastik, terus dililit sama renggingan kayak tembaga kecil gitu. Terus nanti itu yang dimasukkan ke dalam vagina kita, ke dalam rahim, jalan akhir baginya itu. Nah di situ jadi dia akan menutup jalan ini tuba Fallopi yang tempat pembuahan. Jadi kan ketika kita melakukan hubungan suami istri kan sperma itu akan masuk dan terbuahi di sini. Nah jadi koper T itu akan menghalangi dan menutup jalan menuju ke ini tuba Fallopi gitu. Nah kenapa ini keluhan yang sering terjadi pada pasangan suami istri karena kurang puasnya dalam melakukan hubungan jika istrinya itu menggunakan koper T atau IUD. Itu juga salah satu kelemahannya. Namun keuntungannya itu dia lebih praktis dan ekonomis juga. Terus kalau untuk tingkat kesuburannya juga dia cepat kembalinya. Terus juga tidak perlu mengingat-ingat kapan harus ini menggunakannya atau mengkonsumsi, karena kan udah bentuk alat. Terus tidak mengganggu produksi ASI juga, jadi nggak berpengaruh pada orang yang menyusui waktu itu koper T. Cuman kerugiannya juga itu kalau seandainya koper T-nya itu tidak cocok dengan rahimnya, misal besar kecilnya gitu, dia bisa tiba-tiba keluar. Jadi kita harus ke fasilitas kesehatan gitu. Jadi kerugiannya sih itu. Untuk kontraindikasinya bisa ke peradangan alat kelamin, karena kan dimasukkan sebuah alat itu ke dalam rahim, otomatis kan bisa terjadi gesekan-gesekan, itu bisa menyebabkan infeksi. Terus ada lagi kalau yang kedua itu MOP, dia itu alat pada yang sebuah tindakan yang dilakukan pada laki-laki. Biasanya kan tapi cewek nih, tapi ternyata laki-laki juga ada ibu. Nah itu biasanya disebut sama vasektomi. Nah vasektomi itu pada laki-laki, jadi dia di jalan
pembuatan hormonnya maninya itu dipotong atau diikat. Nah ini kerugiannya kita harus mengunjungi rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang mau melakukan bedah gitu. Jadi prosesnya bedah memakan biaya yang banyak, jadi mahal, makanya jarang menggunakan. Terus dia ini tingkat efektivitasnya memang sangat efektif, tapi ini diperuntukkan bagi orang yang benar-benar tidak ingin memiliki anak lagi, karena dia tidak bisa dilepas lagi gitu, karena udah dipotong gitu di di buah zakarnya. Jadi kan tempat produksinya itu di hormonnya kan di buah zakar, si sel telurnya. Nah jadi itu yang dipotong, jadi ketika melakukan hubungan tidak mengeluarkan tidak mengeluarkan sperma gitu. Nah jadi ini untuk diperuntukkan bagi orang yang tidak ingin memiliki anak lagi gitu. Nah kalau cewek juga ada ternyata yang sejenis dengan MOP, namanya tubektomi itu singkat atas disebutnya dia juga menutup atau diikat, biasanya kalau pada wanita dia juga harus melalui proses pembedahan gitu. Jadi biaya yang dimakan juga akan lebih banyak kayak gitu. Sama untuk kontraindikasinya juga pada penyakit jantung, paru-paru, dan darah tinggi juga gitu. Terus sering terjadi radang selaput pada perempuan, tapi kalau pada laki-laki biasanya muncul rasa nyeri. Kalau untuk koperti tadi juga ini kalau kita lagi haid biasanya dia bakalan nyeri, karena kan proses haid itu kan peluruhan dari gumpalan darah kita itu yang awalnya ini yang seharusnya dibuahi kan, tapi ternyata tidak dibuahi sama sel telur laki-laki, jadi dia diam untuk meluruh jadi darah haid. Nah proses peluruhannya itu di uterus atau di rahim kita itu yang bekerja, jadi makanya ada rasa nyeri yang itu. Untuk koperti itu kan dia menghalangi, jadi akan timbul rasa nyeri yang jadi ini kan beberapa nih tentang KB atau alat kontrasepsi. Jadi sejauh ini ibu berdua sudah paham ya? Ya kalau gitu terima kasih atas waktunya ibu. Semoga bermanfaat kita diskusi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi hasil dari sosialisasi atau penyuluhan terkait dengan alat kontrasepsi atau keluarga berencana. Jadi keluarga berencana ini salah satu program dari pemerintah untuk menekan tingkat penduduk di Indonesia gitu agar tidak terlalu tinggi. Nah kesimpulannya jadi alat kontrasepsi itu dibagi menjadi dua nih, ada hormonal dan ada yang non hormonal. Hormonal sendiri ada 3 dan non hormonal juga ada 3 gitu. Yang non hormonal itu disebut juga menggunakan alat. Jadi yang biasanya warga itu mengenalnya spiral, cuman masih banyak juga yang jarang menggunakan. Dan MOP dan MOW itu juga sangat jarang dan bahkan mereka tuh tidak kenal gitu. Jadi itu tadi penyuluhan terkait dengan penggunaan KB pada masyarakat seperti itu. Untuk tambahannya tuh selain dari kedua jenis KB yang hormonal dan non hormonal, ternyata ada juga KB untuk pasangan usia subur. Mereka tidak mengkonsumsi apapun dan juga tidak menggunakan alat apapun, akan tetapi menggunakan jadwal kalender tingkat kesuburan seperti itu, yang biasanya nanti akan dijelaskan oleh fasilitas kesehatan tertentu. Jadi sekian pemaparan maupun sosialisasi penyuluhan yang saya lakukan. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.